fokus pada pelayanan dasar, maka guru dan tenaga kesehatan akan jadi fokus kami. Ini kita rumuskan supaya yang lama tidak tergusur yang baru, maka formasi yang lama kita beri kesempatan tidak berkompetisi dengan orang dari luar yang mungkin secara IT hebat, tapi mereka minim pengabdian. Ya, baru saja kita dengarkan video intro pelaksanaan Rakor pelaksanaan CASN tahun 2022 yang dilaksanakan 13 September yang lalu. Dan ini adalah pentolan-pentolan Panselnas ya, untuk dari Pan RB diwakili oleh Bapak Aba yang mana sebelumnya dijadwalkan Bapak Denny namun berhalangan hadir. Kemudian dari Kemdikbud ada Ibu Nunuk Suryani, kemudian dari BKN tentu saja Bapak Suharmen. Nah, dari paparan yang disampaikan pada rakor kemarin Bapak Ibu sesuai dengan judul thumbnail kita, di mana ada 5 catatan penting yang mesti Bapak Ibu pahami, ya ini sebelum melakukan login nanti di SSCSN, dan ini semua tentu saja untuk Bapak Ibu calon peserta pelamar di minggu ketiga dan keempat bulan September. Mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama adalah catatan yang disampaikan oleh Bapak Aba bahwa persiapan pengangkatan yang nanti dilaksanakan di akhir bulan September itu dikhususkan bagi kuota yang telah diusulkan pemerintah daerah kepada Kemenpan RB dengan skala prioritas. Sebagaimana jumlah yang sudah kita ketahui itu merupakan total dari penetapan kebutuhan sebanyak 90.690 untuk instansi pusat, kemudian instansi daerah sebanyak 439.338, di mana guru, ini Bapak Ibu 319.000, kemudian untuk tenaga kesehatan 92.000 dan 27.000-an untuk P3K tenaga teknis alias non-guru. Di mana proses seleksinya nanti ini sepenuhnya tetap merujuk kepada Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Ya, agar kita tidak lupa, kita akan kembali kepada skema bahwa di sini jelas sekali apa yang disampaikan rekan-rekan THK 2, honor negeri, lulusan PPG dan honor swasta ini merupakan urutan prioritas ya. Urutan prioritas dalam proses pengangkatan meskipun mereka sama-sama P1. Dan apabila sama-sama THK 2 memiliki nilai yang sama, maka akan dilihat secara perangkingan juga, mulai dari nilai teknisnya, kemudian pertama nilai total ya, nilai total, kemudian nilai teknis, manajerial sosiokultural, kemudian wawancara, dan baru lihat dari sisi usia. Ini adalah prioritas penempatan Bapak Ibu yang P1. Kemudian apa yang disampaikan Ibu Nunuk sebagai catatan kedua adalah pengangkatan akan memprioritaskan guru-guru yang telah lolos passing grade tahun 2021 tanpa tes. Ini sudah jelas dan sudah kita maklumi. Hanya semua tetap wajib ya. Nah, ini Bapak Ibu wajib login ke akun SSCSN yang mana nanti akan dibuka tidak lama lagi. Ini dilakukan sebagai bukti bahwa guru yang dimaksud adalah masih aktif mengajar dan siap mengikuti program pengangkatan tahun ini. Nah, ini kita kemarin sempat dihebohkan dengan konfirmasi keaktifan ya, yang sebenarnya itu ternyata hoax ya Bapak Ibu. Nah, nanti di akhir bulan September saat kita betul-betul bisa login ke SSCSN, itulah bukti bahwa Bapak Ibu yang saat ini berada dalam status P1 ataupun P2 maupun P3 nanti akan diminta untuk login sebagai bukti bahwa Bapak Ibu masih berada di alam dunia ini. Nah, ini adalah skema yang ditetapkan untuk nanti di SSCSN bahwa sistem sudah jelas terintegrasi ya. Terintegrasi ke dalam beberapa sistem. Yang pertama, pelamar diharuskan terdeteksi di Dapodik atau database THK2 BKN. Ini jelas ya untuk rekan-rekan guru. Kemudian yang kedua, terjadi integrasi sistem antar Dapodik Kemdikbud dengan Kemenpan RB dan di laman SSCSN BKN. Jadi ada 3 instansi di sini. Kemudian secara terintegrasi dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar. Jadi Bapak Ibu yang memang sudah P1 dari awal, P2, P3 itu tidak perlu khawatir karena data Bapak Ibu sudah ada di dalam database BKN.
Nah, di sini tentu saja data nanti akan terintegrasi, pelamar yang akan login nanti otomatis menggunakan NIK yang sudah diintegrasikan dengan data Dukcapil yang akan terbaca di SS CSN. Dan tentu saja Bapak Ibu juga syaratnya ini bukan pendataan ya. Kalau pendataan kan tidak ada hubungan dengan Dapodik. Tapi untuk SS CSN untuk P3K ini akan terintegrasi dulu dengan Dapodik ya Bapak Ibu. Tentu saja Bapak Ibu yang sudah P1, P2, P3 itu khususnya berada dalam Dapodik, dan bahkan rekan-rekan jalur umum pun harus terdata di Dapodik meskipun belum 3 tahun. Sehingga di sini disebutkan bahwa yang ada dalam SS ini adalah semua pelamar ya, P1, P2, P3 dan P4 atau kita sebut dengan pelamar umum. Kemudian catatan 3, 4 dan 5 ini disampaikan oleh Bapak Suharmen dari BKN, bahwa beliau menyampaikan pelaksanaan tes nanti tetap seperti tahun-tahun yang lalu, di mana ada pendaftarannya, kemudian ada penguploadan berkas. Untuk P1 tidak perlu ya. Ini untuk P2 hanya bisa mengupdate saja ataupun bisa merevisi, tapi tidak bisa menambah ya. Rekan-rekan yang memang sudah punya serdik tidak bisa ditambah. Tetapi tentu untuk rekan-rekan yang baru ini perlu mengupload. Pada prinsipnya sama, yaitu kemudian ada seleksi berkas, kemudian pengumuman hasil verifikasi berkas, kemudian ada masa sanggah untuk berkas, lalu ada pendaftaran kembali untuk memilih formasi, ada jadwalnya, kemudian ada perhitungan nilai, apabila ada afirmasi ditambah afirmasi, lalu akan ada pengumuman ya, pengumuman sementara sebelum masa sanggah, kemudian akan ada masa sanggah ya, kemudian pengumuman final, serta pengajuan NIP kepada BKN serta penetapan NIP yang ditetapkan oleh BKN. Ini tahapan-tahapan yang tetap berlangsung seperti biasa dari tahun ke tahun. Kemudian pesan dari Pak Suharmen juga, hati-hati bila ada yang menawarkan jasa untuk mempermudah dalam turunnya SK dengan dalih apapun tolong ditolak, jangan sampai itu diterima. Kemudian pesan kelima ataupun catatan kelima adalah jika didapati terjadi kecurangan dalam seleksi nanti, maka tentu akan dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya bagi pelaku kecurangan. Nah, untuk catatan dari Pak Suharmen ini tentu kita masih melihat dan mengacu pada alur seleksi yang pernah terjadi di tahun 2021. Dan kita akan berkiblat kepada laman P3K Guru. Di sinilah nanti akan ada informasi terkait hasil ujian tahap 2 misalnya, pasca sanggah, kemudian ada daftar seleksi P3K Gurunya, kemudian perubahan pengumuman seleksi P3K Guru, pengumuman seleksi P3K Guru dan sebagainya akan update di laman P3K Guru. Di mana seleksi sebagaimana disampaikan sama seperti kemarin, baik honor sekolah negeri, THK 2, honor swasta dan PPG melakukan pendaftaran. Tentu saja nanti ini bagi rekan-rekan yang sudah P1 tidak perlu lagi membuat akun, P2, P3 jika sudah membuat akun juga tidak perlu membuat akun, yang perlu membuat akun yang memang sama sekali belum pernah melakukan pendaftaran buat akun. Tentu saja nanti yang belum melakukan verval, nanti datanya akan diverval dulu di Info GTK yang sudah otomatis nanti akan masuk pada formasi ya, formasi yang akan dipilih. Nah, di sini nanti tentu saja akan muncul ya Bapak Ibu informasi berkaitan dengan tes apakah dia lulus atau tidak. Kalau lulus ini contoh ya, contoh waktu tahap pertama, kedua, ketiga di tahun 2021, di mana dulu ini adalah prioritas sekolah induk ya, pelamar THK 2 dan honor sekolah negeri. Kemudian tahap kedua sudah masuk swasta dan PPG, jika tidak lulus ikut lagi formasi tahap 3 dan sebagainya. Jadi alur yang dilalui oleh rekan-rekan nanti di saat akan dimulainya P3K tahun 2022 adalah sama seperti tahun 2021 sebagaimana dijelaskan Pak Suharmen dalam catatan yang kita sampaikan di atas tadi. Demikian Bapak Ibu informasi singkat, meskipun singkat tapi tentu saja ini bermakna bagi Bapak Ibu semua untuk melawan lupa ya bagi rekan-rekan yang sudah pernah mengikuti P3K tahun 2021, baik itu yang dinyatakan lolos maupun tidak lolos, karena semuanya nanti sebagaimana disampaikan Ibu Nuno wajib login di laman SS CSN. Semoga sukses selalu kita sambil menunggu pelaksanaan P3K tahun 2022 yang nanti resmi akan dimulai pada bulan September ini di akhir, yakni minggu ketiga dan keempat sampai dengan akhir tahun 2022. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.